Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial step by step bagaimana caranya memperbanyak tanaman sirih gading variegata dengan dua metode perlakuan, yakni dengan metode air dan metode lumut. Bagaimana cara dan teknis budidayanya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia, channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke, di depan saya ada tanaman sirih gading variegata. Oke, mungkin teman-teman punya banyak ya. Ini adalah tanaman gantung yang favorit juga salah satunya. Seperti ini ya, dia digantung terus nanti dia akan menjulur ke bawah seperti ini ya. Oke, di sini mungkin teman-teman ada yang belum tahu bagaimana cara memperbanyaknya. Di video kali ini saya akan mencoba memperbanyak dengan stek satu ruas ya. Jadi harapan kita, kalaupun kita jual itu kita akan mendapatkan banyak tanaman baru, dan kalau dijual akan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Jadi kita akan stek per satu ruas dengan menggunakan dua metode media tanam, yakni yang pertama menggunakan air, terus yang kedua menggunakan lumut. Gimana caranya? Kita praktekkan ya. Oke, cara yang pertama adalah kita potong ya. Sirih gading itu kalau dia dipakai terus ya naik ya teman-teman, itu biasanya daunnya akan membesar. Tapi kalau tidak diganti terus, dia akan digantung seperti ini, itu biasanya daunnya stabil dan tidak besar ya, dia cenderung kecil. Dalam satu pohon seperti ini kita bisa banyak mendapatkan stek ya, kayak gini teman-teman. Cukup satu saja, satu daun ya, seperti ini. Terus ini ya. Apakah hidup Kak? Hidup. Jadi memang pengalaman saya, kalau sirih itu adalah keluarga yang enak dalam budidayanya. Kita tidak kesulitan, mudah juga kita keluarkan akar, walaupun itu mungkin belum ada akar sama sekali ya. Tapi pengalaman saya untuk keluar akar adalah hal yang sangat ya mudah lah, jalan gitu. Oke, kita cukup beberapa saja, 1 2 3 4 5 nih ya. Nanti saya pakai 1 2 3 4 ada 6. Saya sudah pakai 6. Oke, 6 cara ya, 6 stekan seperti ini ya. Ini indukan tadi sudah saya potong menjadi ini ada 6. Oke, kita akan jadi dengan dua metode perlakuan. Yang pertama adalah kita pakai metode air. Itu adalah metode perbanyakan tanaman yang paling mudah. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan ada akar sedikit ya. Kita siapkan tempat ya. Kalau bisa yang putih saja biar akarnya kelihatan. Itu cukup setinggi 1 sampai 1,5 cm. Kalau teman-teman tidak ada air, saya pakainya air sumur ya teman-teman ya. Kalau teman-teman adanya air pump, itu pakai saja air mineral. Oke, tinggal dimasukkan seperti ini. Oke, tinggal dimasukkan seperti ini. Jadi media air itu adalah cara supaya akar itu cepat keluar. Jadi sebenarnya ini bukan untuk harian ya. Kalau tumbuh besok di sini terus itu tidak. Tapi kalau di tempat saya, air adalah salah satu cara untuk mempercepat keluar akar. Ini kan akar masih pendek ya teman-teman ya. Kelihatan kan? Masih pendek seperti ini. Itu kalau pakai air itu bisa aman dan cepat keluar tunasnya. Oke, berapa lama Kak? Itu tergantung saja teman-teman, semakin banyak akarnya nanti bisa kita stop ya. Jadi kita tinggal menunggu perkembangan akar. Biasanya sekitar ya 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau sudah akar mulai banyak, kita tinggal pindah ke media tanam. Jadi kita cukup celupkan seperti ini aja ya teman-teman ya. Kita celupkan. Nanti kita tunggu waktu beberapa saat dan kita tinggal pindah ke media tanam. Oke. Ya.
Solusinya kalau nggak ada air ya teman-teman ya, pakai air mineral saja, cukup sedikit saja. Dan teman-teman ingat, usahakan diganti tiap 1 minggu sekali, biar air tidak jenuh dan tidak ada nyamuk ya yang hinggap di situ. Oke, media air sudah selesai. Ini gampang ya kalau untuk media air. Terus kita pakai media yang kedua, yakni media tanam lumut. Lumut yang saya gunakan adalah lumut seperti ini ya teman-teman. Ini lumut hidup. Ini bukan lumut untuk mancing ya teman-teman ya. Ini lumut khusus yang biasa digunakan untuk tanaman. Ini lumut yang biasa menempel di pohon-pohon pinus di hutan ya. Di mana belinya kak? Di toko pertanian banyak, di toko tanaman hias juga banyak. Nanti cari aja lumut hidup. Bilangnya nanti lumut hidup ya teman-teman. Nanti caranya teman-teman ambil seperti ini, terus diperkecil disobek-sobek ya. Diperkecil partikelnya, terus dicuci pakai air bersih saja. Intinya membuang tanah dan ikutan yang memang tidak seharusnya ikut untuk media tanam. Setelah jadi nanti seperti ini. Oke, saya untuk media tanam saya rekomendasikan memang pakai lumut. Saya pakai pot ukuran 8 untuk stek ya, karena memang tanamannya kecil seperti ini. Saya rekomendasikan pakai lumut dan pakai pot ukuran 8 yang kecil. Semakin besar juga tidak apa-apa, tapi nanti kan banyak media yang tergunakan ya teman-teman ya. Ya saya biasanya suka 8, pot ukuran 8. Nanti baru kalau sudah tumbuh tunas, baru kita pindah ke pot yang lebih besar. Ini adalah contoh sirih neon yang sebelumnya saya pakai teknik seperti ini juga ya teman-teman ya. Saya pakai lumut. Biasanya kalau sudah hidup baru saya pindah ke pot yang lebih besar dan media tanam juga berbeda. Jadi teman-teman, lumut ini lebih ke arah bagaimana cara menumbuhkan akar bagi yang tanaman yang belum punya banyak akar. Contoh seperti ini. Oke, jadi saya tetap rekomendasikan lumut teman-teman untuk memperbanyak tanaman stek 1 daun. Seperti ini ya teman-teman ya. Caranya kita cukup tanam kan di tengah seperti ini ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Baru kita tutup dengan media tanam lumut lagi. Berapa lama kak biasanya? Itu biasanya sekitar 3 minggu ya, 1 bulan lah saya bilang itu aja. Nanti kalau semakin lama juga tidak ada apa-apa. Nanti kan tonase semakin naik ya. Kita pindah sewaktu-waktu nggak apa-apa. Yang penting perawatannya adalah kita siram. Ini karena lumut adalah salah satu media tanam yang mudah menyimpan air, media mudah lembab, jadi jangan terlalu sering menyiram dengan air ya. Cukup secukupnya saja. Jangan lupa kalau setelah kita stek seperti ini, kita siram sampai jenuh, sampai air itu keluar dari bawah. Kelihatan ya. Kenapa kak kalau disiram? Karena biar medianya padat dan lembab. Nanti kalau kita penyiraman cukup sekitar 3 kali aja seminggu, atau 2 hari sekali cukup, atau 3 hari sekali juga tidak apa-apa, tergantung kondisi ya teman-teman. Saya merekomendasikan pakai lumut untuk banyak tanaman sirih gading seperti ini ya, terutama bagi yang belum banyak akar dan tanaman masih kecil. Jadi stek 1 daun seperti ini, terus saya rekomendasikan pakai lumut. Nanti kalau sudah hidup baru kita pakai media tanam seperti ini. Oke, jadi caranya saya pakai 2 ya teman-teman ya. Satu pakai teknik air, satu pakai lumut. Dan lumut ini memang saya rekomendasikan ya. Biasanya kalau untuk air itu untuk teman-teman yang memang kurang ada waktu ya, biasanya simpelnya pakai air. Cuman nanti kalau sudah akarnya banyak, tetap harus dipindah ke media tanam seperti ini. Jadi tidak selamanya di air. Termasuk ini, besok setelah umur 1 bulan kita bisa pindah ke media tanam. Oke, mungkin seperti itu saja caranya teman-teman. Bagaimana caranya memperbanyak tanaman sirih gading variegata dengan 2 metode perlakuan, yakni metode air dan metode lumut. Mana yang paling baik teman-teman? Kalau menurut saya semuanya bisa digunakan, tapi saya cenderung biasa menggunakan media tanam lumut. Hampir semua tanaman sirih-sirihan di tempat saya menggunakan awalnya pakai lumut dulu, baru nanti setelah keluar akar baru kita perbanyak atau pindah ke media tanam yang sudah jadi ya. Jadi kalau lumut itu lebih ke tahap awal, 1 sampai 1
1 bulan sampai 1,5 bulan di awal. Setelah itu baru kita pindah media tanam. Oke, mungkin itu saja teman-teman cara berbanyak tanaman sirih gading variegata dengan 2 metode perlakuan yang berbeda. Silakan teman-teman mencoba yang mana yang anggap paling mudah, karena pengalaman saya ini termasuk tingkat keberhasilannya tinggi. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bila ada kesalah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.